PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Disajikan oleh Procold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Sialan. Aku disangka pencuri. Diseret rame-rame. Lalu diikat pada tiang kayu di tengah tegalan seperti ini. Padahal aku cuma ingin tahu lebih dekat seperti apa binatang bernama yak itu. Matahari sinarnya terik sekali, menyengat kulit. Tapi anehnya, hawa udara terasa dingin. Jadinya aku merasa tidak karuan. Panas, tapi dingin. Aneh sekali iklim di Tibet ini. Paman Biksu Kampala kemana? Sialan. Dia sengaja membiarkan aku ditangkap oleh para gembala itu. Pasti sekarang dia sedang tertawa-tawa, menertawakan aku dari tempat jauh. Sialan juga orang tua itu. Gila, aku diikat lama banget. Dari sejak tadi pagi, siang, sore, dan sampai malam begini. Tidak dilepaskan juga. Kalau malam hari, ternyata udara dingin sekali. Kalau siang, masih mending, ada sinar matahari. Aku harus melawannya dengan ilmu bara, supaya aku tidak menggigil kedinginan. Lumayan. Setelah aku mengerahkan ilmu bara, badanku agak hangat. Malah jadi mengantuk. Lebih baik aku tidur. Masa bodoh. Tidur dalam keadaan berdiri, tangan dan kaki diikat. Baga. Ya, Dayomo Ketua. Kau periksa pencuri itu. Apakah dia masih hidup atau sudah mati? Baik, Dayomo. Gila. Pencuri ini tidur. Pencuri ini pasti orang gila. Bisa tidur sambil berdiri dan diikat pada tiang. Aku beritahu Ketua Dayomo. Bagaimana, Baka? Kenapa kau panik, ha? Kita menangkap orang gila, Dayomo. Apa? Menangkap orang gila? Ya, pencuri hewan ternak yang kita tangkap itu ternyata dia orang gila. Apakah dia melakukan perbuatan gila? Dia tidur. Tidur? Ya. Baka. Orang tidur kau sebut orang gila. Barangkali kau sendiri yang sudah gila. Saya tidak gila, Dayomo. Kenapa kau bicara tidak benar, ha? Pencuri itu kita tangkap dan kita ikat tadi pagi. Sampai sekarang, waktu malam, tidak kita lepaskan sedikit juga. Seharusnya dia lemas atau menggigil kedinginan. Ya,
Kita sudah 3 kali menangkap pencuri hewan ternak. Baru diikat setengah hari saja sudah berteriak-teriak minta ampun. Karena haus. Minta minum, kemudian kelaparan, minta makan. Ya, itulah. Tapi pencuri yang ini tidak apa-apa, bukan? Iya, dia tidak berteriak-teriak minta minum atau minta makan. Lalu meratap-ratap menangisi dan minta dilepaskan. Minta ampun berkali-kali. Tapi benar juga, pencuri yang ini tidak kedengaran apa-apa. Tapi mungkin dia sudah mati. Tidak, dia tidak mati. Dia tidur. Napasnya keras, mendengkur. Gila juga dia. Bisa tidur sambil berdiri. Dan diikat pada tiang kayu di tengah tegalan. Itulah, sejak tadi saya katakan gila. Bukan saya yang gila, tapi pencuri itu. Sudah. Ayo, kita lihat sama-sama. Ya, baik. Nah, lihat. Dia tidak mati, bukan? Iya ya. Dengar. Napasnya keras banget. Tidur pula sampai mendengkur. Benar-benar tidak waras. Kita sial menangkap orang gila. Lepaskan saja, Gayomo. Buat apa menangkap orang gila? Jangan. Ambil air. Air? Ya, dimandikan. Biar berkurang gilanya. Hei, kamu ambil air. 1 gentong penuh. Ini airnya. Bawa sini. Hei, pencuri gila. Ayo mandi. Seger. Aku sudah minum. Aku sudah minum banyak. Gila. Dimandikan bukannya menggigil kedinginan, malah tertawa-tawa. Hei, kasih makan. Mau bisa kasih makan bagaimana? Diikat begitu. Buka. Lepaskan dia. Nanti lari padamu. Hei, kamu. Ambil makanan. Baik. Oh, ini makanan. Bawa sini. Pada sini. Makan. Kenyang. Ini makanan. Bawa pergi. Ayo, bawa pergi. Makan. Kenyang. Makan. Sebuah pengalaman yang paling sinting seumur hidup. Baru kali ini aku jadi orang gila. Paman Biksu. Ternyata kau pandai bermain sandiwara. Itu karena Paman Biksu tidak muncul untuk menolong saya yang diseret oleh para gembala itu. Tapi kau dapat oleh-oleh, bukan? Saya jadi malu sendiri. Diberi bungkusan makanan, diusir, sambil diolok-olok orang banyak. Persis seperti gembel pengemis yang minta-minta. Coba buka bungkusan makanan itu. Apa isinya? Iya. Wah, daging. Oh, itu daging yak. Wah, sekarang kalau saya makan daging yak, tidak penasaran lagi. Sebab sudah melihat binatangnya. Oh, makanan ini bukan makanan murah, tapi makanan yang cukup baik. Sorghum, jambang, mentega dan garam. Sebuah hidangan yang lengkap. Memang saya lihat keadaan kelompok gembala itu baik. Tenda-tenda yang mereka pakai jenis tenda yang terbuat dari kulit yak yang baik. Pakaian mereka juga meskipun sederhana, tapi cukup baik. Kemudian semuanya, anak-anak, orang dewasa, perempuan, laki-laki, kelihatan sehat-sehat dan gemuk. Menandakan mereka tidak kekurangan makanan.
Hari sudah terang. Gila. Aku tidur cuma di atas batu. Tapi bisa lelap. Sampai bangun kesiangan. Kelompok gembala di sana itu juga rupanya sudah akan mulai kegiatan. Hewan-hewan milik mereka, kambing, keledai, dan yak, digiring dan dikumpulkan banyak sekali. Suaranya ramai dan riuh. Kalau melihat begitu, kehidupan para gembala itu sangat menyenangkan. Yang laki-laki sibuk mengurus hewan-hewan, sedangkan yang perempuan dan anak-anak sibuk pula membereskan tenda-tenda bekas mereka tidur tadi malam. Akan pergi kemanakah mereka itu, Paman? Sekarang musim panas, jadi mereka akan bergerak ke utara, mengembara, mencari tempat penggembalaan yang baik, yang bisa membuat hewan-hewan milik mereka berkembang biak dengan subur. Iya. Loh, kita mau mandi di mana? Saya tidak melihat sungai di sekitar sini. Kalau di Jawa Dwipa, bila sedang mengembara dan kemalaman di tengah perjalanan, selalu mencari sungai, lalu bermalam di dekat sungai itu, supaya besoknya bangun tidur langsung bisa pergi ke sungai, buang air besar dan mandi. Kalau perlu, mencuci pakaian yang kotor. Dan mencari sungai di sana mudah sekali, sebab banyak. Tapi di sini sudah 10 hari kita menempuh perjalanan, sekalipun saya tidak menjumpai sungai. Di bagian wilayah tengah ini memang tidak ada sungai. Kalaupun ada, hanyalah parit-parit kecil. Tapi di wilayah bagian selatan banyak. Sungainya besar-besar dan airnya bersih. Lalu sekarang ini kita mau mandi di mana? Apa harus menggali tanah mencari sumber air? Sudah saatnya kau harus menyesuaikan diri dengan kebiasaan orang Tibet. Jadi harus bagaimana? Mandi cukup hanya dengan air 1 kantung kulit. Wah, kantung kulit itu kecil. Paling banyak airnya cuma 2 kendi. Mana cukup untuk mandi? Untuk mencuci muka dan tangan, lebih dari cukup. Oh, hanya cuci muka? Baiklah, apa boleh buat? Dalam keadaan darurat, biar muka saja yang bersih. Badan sih, biar saja bau. Kita punya persediaan air putih, hanya 2 kantung kulit itu. Lalu kalau kita pakai untuk mencuci muka dan mencuci tangan, kita akan kehabisan air minum di perjalanan. Di dalam menempuh perjalanan yang jauh, jangan minum air putih, tapi minumlah ini. Teh dicampur dengan garam dan mentega. Tahan lama, tidak mudah haus, dan menambah kekuatan pada tubuh kita. Selain itu, tidak mudah kena sakit, kena iklim dan udara yang ganas. Di negerimu Jawa Dwipa, memang paling baik minum air putih. Ya, paling baik kalau minum air putih. Karena cocok dengan iklimnya yang hanya mengenal 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Tapi di negeri Tibet ini, musimnya banyak. Ada musim panas, musim dingin, musim salju, musim semi, dan sebagainya. Jadi minuman yang seperti inilah yang paling cocok dengan iklim Tibet, yaitu teh, dicampur garam dan mentega. Baiklah, Paman. Saya akan berusaha menyesuaikan diri dengan iklim negeri Tibet ini. Bagus. Mari, Paman. Saya sudah siap untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Lhasa. Ya, dan kelompok gembala itu pun sudah siap untuk berangkat melakukan pengembaraan. Hei, Paman, lihat. Dari arah timur muncul orang-orang berkuda banyak sekali. Ya. Mereka memacu kuda sangat kencang sambil berteriak-teriak dan mengacung-acungkan pedang. Celaka. Orang-orang Bardis. Bardis? Ya, suku bangsa liar yang mendiami wilayah timur. Mereka sering merampok gembala. Sekarang juga pasti mereka mau merampok kelompok gembala itu.
Kelompok gembala itu sangat panik. Tapi mereka berusaha siap siaga akan melakukan perlawanan. Melawan sekuat daya. Tapi mereka bukan pasukan perang. Mereka adalah para gembala yang tidak bisa bertempur sehebat lawannya. Dalam waktu sebentar saja, korban berjatuhan dari pihak kelompok gembala. Kau bantu para gembala itu. Aku akan menyelamatkan anak-anak kecil dan perempuan, keluarga para gembala itu. Baik, Paman. Hai orang-orang Partis, benarkah kalian bangsa yang liar dan ganas? Ayo, aku lawan kalian. Orang Jawa Dipa dari Madangkara. Baga, bukankah itu orang gila yang mau mencuri ternak kita? Benar. Dia pencuri gila yang tadi malam kita tangkap. Dia betul-betul gila. Berperang seperti orang tidak waras. Berteriak-teriak. Berlari-lari kian kemari. Kami berteriak-teriak. Tapi dia bergerak. 2 atau 3 orang musuh terjungkal mati. Orang gila. Aneh. Siapa orang itu? Dia berperang seperti pasukan setan. Bergerak sangat cepat seperti burung Raja Wali. Menyamar-nyamar mangsanya. Anak buah kita banyak yang mati oleh dia. Aku tidak tahu, Bardoa. Tapi yang jelas dia bukan gembala. Tidak tahu datang dari mana. Tiba-tiba muncul dan berlari-lari seperti orang gila. Tapi setiap dia bergerak, anak buah kita selalu ada yang mati. Terjungkal dan terkapar di tanah. Bunuh dia! Siapa kau? Iblis sinting. Ayo maju. Aku minum darah kau. Ya. Dia melakukan serangan. Hampir aku kena. Lihat Dayomo. Orang gila itu bertempur dengan pemimpin penyamun. Dasar orang gila. Menyerang tidak lihat-lihat orang. Melawan pemimpin gerombolan penyamun itu sama dengan bunuh diri. Ya, pemimpin gerombolan penyamun itu jago perang. Pedangnya besar dan berat. Sekali tebas, leher orang gila itu bisa putus. Gila. Orang asing itu cara berkelahinya aneh sekali. Dia tidak pakai pedang atau pisau. Dia hanya dengan tangan kosong bisa mendesak Kijolopong yang memegang pedang. Sepintas lalu cara orang itu berkelahi asal-asalan saja. Tapi sebenarnya sangat teratur. Kedua kaki dan tangannya bergerak dengan cepat dan penuh tenaga yang kuat. Kijolopong terdesak terus. Dia bingung melawan musuh yang cara berkelahinya sangat aneh. Apa aku tidak mimpi? Pemimpin gerombolan penyamun itu terjungkal. Pedangnya lepas. Hanya beberapa gebrakan saja. Pemimpin gerombolan penyamun itu roboh.
Ayo, pedang kau lepas. Sekarang kau tidak punya pedang lagi. Ayo, Setan edan. kubunuh kau. Hah? Pemimpin gerombolan penyamun yang jagoan perang itu mati dia. Hei, orang gila itu menang. Hei, orang asing. Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau ikut-ikutan perang? Kau juga orang asing. Tempatmu di wilayah timur. Kenapa kau masuk ke sini? Ke wilayah Tibet. Dan membuat huru-hara. Merampok dan membunuh orang-orang lemah. Peduli apa kau, setan? Kau juga peduli apa dengan aku, iblis? Aku tebas lehermu ini. Nah, orang gila itu berkelahi lagi melawan pemimpin gerombolan penyamun yang satu lagi. Aku kenal dengan dia. Namanya Bartoa. Dia lebih jago dari yang tadi. Yang sudah mati itu. Orang gila itu sekarang pasti yang akan kalah. Ah, belum tentu. Aku berani bertaruh. Orang gila itu yang akan menang lagi. Sebab dia berkelahi tidak pakai otak. Maklum orang gila. Iya ya. Coba saja lihat cara dia berkelahi. Acak-acakan. Seenaknya. Oh, kau lihat. Si Bardoa mulai bingung. Ya, benar. Justru caranya berkelahi yang acak-acakan itu membuat semua orang jadi bingung. Si Bardoa tidak bingung lagi. Sekarang dia bisa menandingi si gila. Si Bartoa memang ahli perang. Dia bisa dengan cepat membaca kekuatan musuh sehingga bisa mengadakan tekanan. Iya, pintar mengetahui kekuatan dan kelemahan musuh. Iya ya. Hai orang asing, kau boleh menipu orang lain dengan cara berkelahi yang acak-acakan. Tapi aku tidak bisa ditipu. Kau sekarang mau apa? Kekuatanmu sudah aku tahu. Kau yang akan aku habiskan. Boleh, Boleh. silakan. Kelahikan itu tadi Bagus, tidak acak-acakan lagi. Si orang gila itu bisa berkelahi dengan teratur ya. Dia sekarang tidak gila lagi. Dia sudah waras. Mungkin masih tetap gila orangnya. Tapi caranya berkelahi sudah tidak gila lagi. Mana mungkin tolol. Orang gila tetap saja orang gila. Tidak akan bisa diatur. Lihat sajalah. Bergerak terdesak lagi. Aku heran. Si Bardoa kenapa hanya sebentar saja bisa mengimbangi pemuda gila itu. Selanjutnya terdesak terus. Sudahlah. Biar bagaimana, pokoknya orang gila itu lebih hebat dari Bardoa. Sinting. Orang gila itu tiba-tiba menangkap si Bardoa. Lalu dilemparkan ke atas. Dan lalu ditendang. Si Bardoa terbanting ke tanah. Muntah darah dan mati. Orang gila menang lagi. Gerombolan penyamun itu bubar. Karena pemimpin mereka mati. Mereka jadi ketakutan. Panik. Mereka melarikan diri. Sikar mereka semuanya. Kita selamat juga. Gerombolan penyamun orang-orang Bardis itu habis musnah. Iya, karena ditolong oleh pemuda yang gila itu, kita bisa menang. Coba kalau orang gila itu sudah pergi. Wah, Pergi jauh maksudmu? iya. Wah, kita pasti akan habis. Oh iya iya. Ya, dibantai oleh orang-orang Badis yang kejam itu. Iya. Kemana orang gila itu ya? Pasti dia masih ada di sekitar sini. Paling-paling
sedang sibuk cari makanan. Hei, di mana keluarga kita? Istri dan anak-anak kita? Aku lihat waktu terjadi ribut-ribut, ya, mereka berlarian ke sana. Oh, ke balik bukit-bukit padas itu. Oh, coba kau tengok. Ya, baik. Hah, itu mereka. Hei, anak-anak dan istri-istri kita berjalan dengan santai. Iya. Dan beriring-iringan menuju ke sini. Iya. Muncul dari balik-balik bukit berbatuan itu. Iya. Syukur kalian selamat semua. Tak satu pun yang celaka. Hei, kalian bersembunyi di mana? Kami ditolong oleh seorang biksu. Biksu? Iya, Tuan Biksu Kampala. Tuan Biksu Kampala? Ketua para biksu di Bihara Jokang di Kota Lhasa? Benar. Oh, Omi Tohun. Tuan Biksu Kampala yang mulia telah muncul di sini untuk menyelamatkan kami. Terima kasih, Tuan Biksu yang mulia. Sekarang, di mana Tuan Biksu Kampala itu? Sudah pergi bersama muridnya. Oh, jadi beliau tidak sendiri? Iya, berdua bersama muridnya. Dan muridnya itu pencuri yang kalian tangkap, lalu dilepaskan lagi karena disangka orang gila. Pencuri? Pemuda itu bernama Bentar. Dia bukan pencuri, tapi murid tunggal Tuan Biksu Kampala. Dia bukan orang Tibet, tapi orang Jawa Dwipa. Jawa Dwipa? Iya. Dia heran melihat Yak, lalu didekati dan dielus-elus. Tapi disangka kalian, dia pencuri hewan ternak. Alangkah terkutuknya kita semua. Murid Tuan Biksu Kampala dituduh pencuri, ditangkap, diseret, dan diikat pada tiang kayu di tengah tegalan. Lalu diguyur air, terus diberi bungkusan makanan. Kemudian diusir sambil diolok-olok. Celaka, kita akan dikutuk oleh para biksu karena kita telah mempermalukan orang suci. Kita benar-benar tidak tahu diri, tidak tahu balas budi. Kita telah menghina orang yang telah menyelamatkan kita. Kemana perginya Tuan Biksu, Biksu Kampala yang bersama muridnya itu? Ke sana, ke barat. Mudah-mudahan belum jauh. Ayo, kita kejar. Ya, ayo mari. Mereka sudah lenyap. Ya, hilang lenyap seperti ditelan angin. Kita berdiri di puncak bukit yang paling tinggi di sekitar sini, sehingga kita bisa memandang ke sekeliling sampai jauh. Sejauh apapun Tuan Biksu Kampala dengan muridnya itu pergi, kita masih tetap akan bisa melihatnya. Tapi kita tidak melihat apa-apa ya. Ya, yang kita lihat sejauh mata memandang hanya hamparan padang pasir dan bukit-bukit kecil. Tak sepotong pun manusia yang kita lihat. Tak perlu kecewa. Rapuli? Kalian berdua, Pak Dayomo dan Pak Baka, tidak perlu merasa kecewa. Sebab Tuan Biksu Kampala sudah memberikan maaf. Oh, benarkah? Tuan Biksu Kampala sudah memberi maaf? Iya, dia berkata kepadaku, perbuatan kita semua yang telah mempermalukan Bentar, murid tunggalnya itu, bisa dimengerti. Karena kita tidak tahu sama sekali tentang siapa sebenarnya Bentar. Oh, syukurlah. Dadaku tidak sesak lagi. Aku agak lega. Sebab Tuan Biksu Kampala sudah memberi maaf kepada kita. Iya, lebih baik sekarang kita jangan buang-buang waktu lagi. Segeralah berangkat. Ayo, kumpulkan semua rombongan. Kita segera berangkat ke utara. Yeah. Nah, di bawah itu ada sungai. Sungai Ki. Oh, lucu banget namanya, pendek Ki. Ya, memang sudah begitu namanya sejak dulu. Melihat sungai, saya jadi bernafsu, ingin mandi.
Apalagi dari kemarin tidak mandi. Badan rasanya jadi tebal. Ya, boleh. Aduh, 2 hari tidak mandi, sekarang aku mandi sepuas-puasnya. Kebetulan sungai ini tidak terlalu besar dan airnya bening sekali. Tapi dingin banget. Biar dingin, pokoknya mandi. Paman Biksu Kampala juga mandi di sebelah sana. Agak ke hilir. Ya. Lucu banget, badannya gembut, perutnya gendut. Paman Biksu Kampala memang apa lucu, pendek, gemuk, dan kepalanya gundul. Tapi dia baik sekali dan ilmunya sangat tinggi sebanding dengan Ayahanda Brahma. Jadi tidak heran, meskipun sudah tua, tapi wajahnya tetap segar. Pipinya montok, seperti masih berusia muda. Segar, Paman. Ya. Kalau habis mandi, memang badan terasa segar. Di Sungai Ki itu ikannya banyak, Paman. Ya. Tapi saya tidak melihat seorang pun penduduk yang menangkap ikan di sungai. Baik dengan jala atau dengan pancing. Rakyat Tibet memang tidak suka mancing. Boleh kau periksa di mana-mana, kau tidak akan menjumpai orang yang sedang mancing. Padahal sungai di wilayah bagian selatan ini cukup banyak dan ikannya juga banyak. Kenapa begitu, Paman? Apakah dilarang menangkap ikan di sungai? Tidak, sama sekali tidak dilarang. Lalu, kenapa? Orang Tibet tidak begitu suka pada ikan sungai. Ya, mereka sangat gemar makan daging hewan ternak. Oh, Tapi ada juga sebagian kecil yang suka makan ikan sungai. Itulah makanya di pasar-pasar yang jual ikan sungai sedikit sekali. Sehingga tidak ada pedagang ikan sungai. Berdagang ikan, ya, terutama ikan sungai, hanya dilakukan sebagai pekerjaan sambilan, sebagai pelengkap kecil dari pekerjaan pokoknya, berdagang barang lainnya. iya.